Jadi ini part 2 ya, ketika Ratih sudah keluar dari toilet dan Ratih menangis. Ketika itu Pak gurunya tidak melihat apa-apa. Sontak semua murid yang ada di sana jadi ketakutan. Pak guru pun berusaha menenangkan Ratih dan menyuruh semua muridnya berganti pakaian. Setelah itu, guru-gurunya pun rapat karena merasa ada yang tidak beres di sekolah ini. Di sisi lain, Memedi itu kembali mendatangi Ratih dan berkata, "Tih, sini sama ibu. Ibu akan kasih kamu mainan yang banyak. Tapi kamu harus ikut sama ibu dan bapak juga." Ratih pun menolak dan menjawab, "Kalau bermain saya mau." Tersenyumlah Memedi itu. Mereka pun bermain petak umpet di area pohon yang sudah mati itu. Guru-guru pun menyaksikan keanehan itu. Lalu salah seorang guru menghampiri Ratih dan langsung mengajak Ratih ke kantoran. Sambil ketakutan, Ratih pun ikut sama guru tersebut. Di sana, Ratih ditanya soal temannya itu. Kata Ratih, sosok itu tidak suka jika Ratih bermain bersama teman-temannya. Dan Memedi itu juga tidak suka kalau Ratih belajar dan akan mengganggu teman-temannya jika Ratih tidak mengikutinya. Karena banyak hal-hal aneh belakangan ini, jadi guru-guru pun memutuskan untuk melaporkan ini ke kepala desa untuk mencari solusi. Di sisi lain, ketika sudah jam istirahat, karena Memedi itu tadi ditinggalkan begitu saja sama si Ratih, Memedi itu menampakkan wujud marahnya. Di depannya Ratih, Memedi itu merubah sosoknya menjadi seram. Ratih pun disuguhkan dengan darah yang ada di tangan Memedi itu. Ratih takut dan menangis di pojok sekolah. Lalu Memedi itu mengoleskan darah itu ke wajahnya dan seluruh tubuhnya. Ratih tidak kuat lagi. Akhirnya dia berlari ketakutan kembali ke ruangan guru. Ratih pun terus diawasi oleh guru-gurunya. Pulangnya itu Ratih diantar dan gurunya pun akhirnya menceritakan semuanya ke orang tuanya. Akhirnya Ratih dikasih izin untuk tidak sekolah sampai keadaan normal kembali. Kepala sekolah mendatangi kepala adat atau bendese melaporkan hal ini. Malam itu pun semua perangkat adat atau tetua adat berkumpul di sekolah itu bersama guru dan kepala sekolah. Pak kepala sekolah menelpon orang pintar yang ada di Jawa kala itu. Tanpa pernah mendatangi lokasi dan tanpa berbicara panjang, orang pintar itu pun berkata, "Di sana ada pohon yang sudah mati sejak lama dan pohon itu masih ada sampai sekarang. Di sanalah tempat tinggal Memedi itu," kata paranormal via telepon kala itu. Benar saja, di sana memang ada pohon tua yang berumur ratusan tahun, tapi sudah mati. Lalu paranormal itu berkata, "Akan saya kunci dari sini. Besok cari waktu yang tepat atau dua seayu untuk melakukan upacara mencaru di SD dan siratkan tirta caru itu ke pohon tersebut." Akhirnya, upacara itu dilakukan pada saat Kajang Kliwon. Dan keesokan harinya setelah upacara mencaru itu, Ratih pun dipanggil oleh gurunya dan ditanya, "Tih, apa kamu masih melihat sosok itu?" Dijawab sama Ratih, "Tidak Pak, dari tadi saya tidak melihat lagi." Syukur, keadaan di sekolah itu kembali normal dan Ratih bisa bersekolah seperti biasa kembali. Apakah nanti akan ada kejadian seperti ini lagi? Ini adalah kisah nyata dari narasumber. Di sini aku hanya menyempurnakan dengan tata bahasa. Ingat follow dan subscribe. Nanti akan ada giveaway 1 juta rupiah untuk 2 orang pemenang.